Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta. Chapter 5. Cinta. Assalamualaikum, Nek, ucap Nina yang mengetuk pintu rumahnya. Waalaikumsalam, ucap Nenek Halimah yang dengan cepat membuka pintu rumahnya. Nina tersenyum dan mencium punggung tangan neneknya. Nina pulang, Nek, ucap Nina yang tersenyum lebar. Alhamdulillah, cucu nenek sudah pulang. Nenek sedang masak. Nenek lihat kompor dulu, ucap Halimah yang sedang merebus ubi yang akan dijadikannya makanan bersama dengan cucunya. Halimah tidak mau kalau merebus ubi kelamaan, sehingga habis minyak tanahnya. Nenek masak apa? Ucap Nina yang mengikuti neneknya ke dapur. Nenek rebus ubi. Tadi nenek mengambil ubi yang kita tanam di belakang, ucap Halimah yang tersenyum memandang cucunya. Halimah sedang melihat ubi yang sedang direbusnya. Sudah lembut, Nina mandi. Ini ubi akan nenek masukkan ke piring biar cepat dingin, ucap Halimah. Iya, Nek, jawab Nina yang masih berdiri di samping neneknya. Ada apa? Tanya Halimah saat melihat cucunya seakan ingin menyampaikan sesuatu. Nek, ada yang mau bawa Nina keluar jalan-jalan. Apa boleh, Nek? Ucap Nina. Siapa? Tanya Halimah. Mahasiswa di kampus tempat Nina bekerja, Nek. Katanya nanti jam 6 sore ini akan menjemput Nina, ucap Nina. Lihat saja, bila dia memang datang, ucap Halimah. Halimah tidak menduga sudah ada pria yang ingin mengunjungi cucunya. Nek, Nina mau makan ubi dulu, ucap Nina yang memandang ubi rebus yang masih dalam kondisi panas tersebut. Boleh, kita makan ubi dulu, ucap Halimah yang menuang air putih ke dalam gelas. Halimah tahu bahwa cucunya saat ini pasti sangat lelah. Sejak kapan dekat sama mahasiswa itu? Ucap Halimah yang memandang cucunya. Baru saja, Nek, tapi dia terus datang ke kantin, ucap Nina. Dia tahu kalau kita orang seperti apa, ucap Halimah. Tahu, Nek, Nina sudah cerita, ucap Nina sambil meniup ubi di tangannya. Kalau Nina hanya lulus sekolah dasar, ucap Halimah. Halimah ingin memastikan pria yang mendekati cucunya benar-benar sudah mengetahui tentang pendidikan dan juga keadaan mereka. Sudah, Nek, Nina sudah cerita, ucap Nina. Nina meniup ubi yang ada di tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya ketika ubi itu sudah terasa tidak panas. Nina suka sama pria itu, ucap Halimah yang memandang cucunya. Nina diam saat mendengar ucapan neneknya. Nina belum tahu seperti apa perasaannya saat ini. Namun pria itu begitu sangat suka mendekatinya. Nina belum tahu, ucapnya. Kalau belum tahu, kenapa mau dibawa keluar jalan-jalan, ucap Halimah. Itu kalau seandainya orangnya datang, Nek. Kalau dia tidak datang, ya tidak masalah, ucap Nina yang meminum air putih yang ada di dalam gelasnya. Nina, kita ini orang biasa. Nina hanya tamat sekolah dasar, sedangkan pria itu mahasiswa. Sudah pasti, mungkin dia dari kalangan orang kaya. Jadi kalau bisa jangan dekat, ucap Halimah menasihati cucunya. Nina memandang neneknya. Nina tahu diri, Nenek. Hanya saja dia yang mendekati Nina, ucap Nina menjelaskan. Coba menghindar, ucap Halimah. Nina bingung untuk menjelaskan dengan neneknya. Nina kemudian menganggukkan kepalanya. Maafkan, Nenek,
Bukannya nenek ingin melarang Nina dekat dengannya. Hanya saja, kita ini hidup seperti ini. Apalagi Nina yang hanya tamat sekolah dasar. Nenek rasa keluarganya nanti tidak menerima, ucap Halimah yang menurunkan nada suaranya. Iya Nek, Nina mandi dulu, ucap Nina. Nina menyadari kehidupannya yang serba kekurangan seperti ini. Namun bagi Nina, memiliki seorang nenek yang sangat menyayanginya, itu sudah kebahagiaan yang luar biasa untuknya. Nina pergi ke kamar mandi yang berada di luar dari rumahnya. Kamar mandi ini memang dibuat untuk umum dari pemilik yang memiliki rumah sewa yang ditempatinya. Ada 5 rumah dengan 3 kamar mandi yang disediakan untuk dipakai bersama. Mereka akan mengantri bila pagi hari dan juga sore. Namun, Nina selalu membawa air ke dalam rumahnya untuk digunakan berwuduk dan juga mandi. Nina akan mandi di dapurnya dan kemudian mengeringkan lantainya. Kebetulan lantai dapur itu turun ke bawah, sehingga air akan langsung mengalir. Nina dan Halimah begitu sangat berhati-hati, karena mereka hanya tinggal berdua di rumah. Mereka tidak ingin keluar rumah bila sudah malam ataupun subuh, di saat kondisi di luar masih dalam keadaan sepi. Nina masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu dengan rapat. Nina membuka pakaiannya dan memakai kain kecil yang menutupi bagian dadanya ke bawah, agar bila ada orang yang melihat, tetap tidak bisa melihat bagian tubuhnya. Mengingat di luar begitu banyak anak-anak muda yang duduk-duduk di depan rumah mereka, Nina mandi tidak lama di dalam kamar mandi. Ia keluar setelah merasa sudah sangat bersih. Setelah selesai mandi, Nina membawa air ke dalam rumahnya. Nina mengangkat air itu dengan memakai ember berwarna hitam yang berisi 5 liter. Nina mengisi ember yang ukurannya cukup besar yang berada di dapurnya. Nina mengambil air sekitar 3 ember untuk mengisi ember besar tersebut yang diambilnya dari kamar mandi. Air itu akan dipakainya untuk kebutuhan harian mereka. Nina juga mengisi ember air minum, agar neneknya tidak perlu mengambil air di saat akan memasak bila dia tidak ada di rumah. Sudah siap mandinya, ucap Halimah yang memandang cucunya yang sudah berpakaian dari kamar mandi dengan baju yang sedikit basah setelah mengambil air. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sudah Nek, jawabnya. Mengambil air, kenapa langsung pakai baju bagus? Ucap Halimah yang memandang baju cucunya yang basah karena mengambil air. Tidak apa, ini kan bajunya sebentar lagi kering, jawabnya yang selalu memakai baju di dalam kamar mandi. Nina memakai pakaian terbaik miliknya, rok panjang selutut yang kembang dan juga baju yang berbahan kaos dengan ikatan pita di lehernya. Nina begitu sangat cantik dengan dibaluti busana yang berwarna hitam. Halimah tersenyum memandang cucunya. Kalau begitu, sini rambutnya biar nenek yang ikat, ucap Halimah. Halimah ingin cucunya terlihat begitu sangat cantik ketika nanti berjalan dengan pria yang akan mengajak cucunya makan di luar. Iya Nek, jawab Nina yang begitu sangat senang. Nina mengambil sisir dan juga tali pita pengikat rambutnya. Ini, ucap Nina yang memberikan sisir tersebut. Halimah tersenyum dan mengambil sisir di tangan cucunya. Halimah menunjuk lantai tempat ia duduk saat ini. Nina tersenyum dan kemudian duduk di depan neneknya. Halimah membagi rambut cucunya menjadi 2 bagian. Halimah mengambil bagian tengah sehingga banyak rambut itu sama. Rambut cucunya begitu sangat hitam dan juga tebal. Halimah mulai menjalin rambut cucunya dan mengikatkan tali pita di ujung rambut tersebut. Halimah melakukan hal yang sama ketika menjalin rambut cucunya yang di sebelah kiri. Sudah selesai, ucap Halimah yang tersenyum memandang wajah cantik cucunya. Nina tersenyum dan memegang rambut yang diikat oleh neneknya. Neneknya selalu mengikat rambutnya dengan sangat rapi.
Jadi, yang pria itu sudah tamat kuliah. Siapa namanya? Ucap Halimah. Dia lagi menyusun skripsi, Nek. Namanya Johan, ucap Nina. Apa dia dari golongan orang kaya atau biasa? Tanya Halimah. Kaya, Nek, jawab Nina. Halimah diam mendengar ucapan cucunya. Kalau Nina tidak suka sama dia, ataupun ada rasa suka, jangan mendekatinya, ucapnya. Nina tidak ada mendekatinya, Nek, ucap Nina. Orang seperti kita lebih baik mencari yang sama seperti kita, di mana mereka tidak memandang rendah kita, ucap Halimah menasihati cucunya. Iya, Nek, Nina tahu. Nina juga tidak pernah bermimpi untuk dapat pacar ataupun suami orang kaya. Bagi Nina, hidup seperti ini juga tidak apa-apa. Yang penting setia seperti itu kan, Nek? Ucap Nina yang tersenyum memandang neneknya. Nina menyampaikan apa yang selalu menjadi nasihat neneknya. Halimah menganggukkan kepalanya. Harta bisa dicari. Kalau seandainya kedua orang tua Nina masih ada, mungkin kita tidak seperti ini, ucapnya. Nenek jangan berpikir begitu. Nina akan cari uang yang banyak, biar kita nanti bisa cari rumah yang lebih bagus. Dan juga nenek tidak perlu kerja, ucap Nina dengan penuh bersemangat. Nenek selalu doakan, ucap Halimah. Nina mau siap-siap dulu ya, Nek. Mana tahu nanti Mas Johan datang, ucapnya. Cucu nenek itu walaupun tidak pakai apa-apa sudah cantik, cantik sekali, ucap Halimah yang memuji cucunya. Ya iyalah, nenek katakan kalau Nina itu paling cantik, cantik sekali. Karena hanya Nina cucu nenek satu-satunya. Nina tidak punya saingan, Nek, ucap Nina yang tersenyum lebar. Halimah tertawa mendengar ucapan cucunya. Ya sudah, cepat siap-siap, ucapnya. Iya, Nek, jawab Nina. Johan tersenyum lebar. Johan tidak ada henti-hentinya merasakan senang dan juga bahagia ketika akan membawa gadis pujaan hatinya untuk makan di luar. Aku sangat mencintaimu, ucapnya yang begitu sangat menyukai Nina. Bahkan Johan tidak malu untuk meminta agar Nina menjadi kekasihnya dan menganggap Nina menerimanya saat gadis itu tidak menjawab pertanyaannya. Nina, Mas benar-benar cinta sama kamu, ucap Johan. Johan berencana untuk mengajak Nina makan dan jalan-jalan. Johan juga berencana untuk mengajak Nina ke studio foto. Ia ingin berfoto bersama dengan Nina. Johan langsung mandi dan membersihkan dirinya untuk bersiap-siap berjumpa dengan gadis tersebut. Johan ingin terlihat tampan, bersih, dan juga harum saat berjalan dengan kekasihnya yang begitu sangat cantik.